Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah iPhone yang menurut gue secara pribadi tuh semakin kesini tuh semakin bagus banget teman-teman. Jadi semakin kesini tuh gue belum ngerasa yang namanya penurunan performa secara signifikan. Yang ada gue ngerasa malah performanya tuh semakin stabil dan semakin yahut teman-teman ya. Gue nggak tahu ya ini berlebihan atau enggak, tapi ini berdasarkan device yang gue pakai teman-teman ya. Jadi ini adalah iPhone 11 yang gue beli Desember 2022 teman-teman ya. Jadi sekarang Desember 2021, jadi sekarang umurnya udah setahun setengah, dan Desember nanti ini udah tepat 2 tahun teman-teman ya. Kalau untuk iPhone 11 sendiri itu rilis tahun 2019, jadi secara sekilas umurnya mendekati hampir 4 tahun sebentar lagi guys ya. Nah, jadi selama gue pakai iPhone 11 ini, yang gue rasakan adalah kok performanya semakin gacor ya semakin tahun ini. Nah, jadi kita langsung bahas ke pembahasan utama kita berikut ini. Let's go! Oke, sekarang kita bahas secara detail teman-teman. Jadi gue tuh punya keinginan untuk upgrade dari iPhone 11 ini ke iPhone 12 teman-teman, karena gue ngerasa memang udah saatnya gue upgrade ke iPhone 12. Tapi dengan kondisi iPhone 11 gue ini yang secara pribadi gue rasakan itu tidak ada yang namanya masalah, gue mulai ragu nih teman-teman ya, apakah gue harus upgrade ke iPhone 12 atau langsung upgrade ke iPhone 13. Nah, tapi karena gue reviewer ya, gue kerjanya nge-review, jadi gue tetap harus upgrade ke iPhone 12. Cuman gue belum tahu nih kapan saat yang tepat untuk upgrade iPhone 12. Tapi setelah gue pikir-pikir, mungkin gue bakal upgrade iPhone 12 tuh setelah iPhone 11 ini nggak dapetin update iOS dari Apple lagi. Nah teman-teman, kalau untuk ngebahas tentang update iOS dari Apple, kalau untuk iOS 17 nanti, iPhone 17 ini iOS 17 ini masih support kok untuk iPhone 11 ini teman-teman. Jadi kalau untuk iOS 17 sendiri yang nggak support lagi itu adalah iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10. Jadi kalau untuk seri 10s, 10s Max itu masih dapat ya teman-teman untuk update iOS 17. Jadi gue prediksi ini sampai tahun depan ya masih bisa dapat iOS 18. Habis itu mungkin iOS 19 udah nggak bakal dapat lagi iPhone 11 ini teman-temannya. Nah, jadi yang gue rasakan pertama adalah performa untuk iPhone 11 ini masih bagus banget performanya, karena support dari Apple untuk iOS-nya pun masih hybrid banget ya, masih available. Jadi gue ngerasa tidak ada urgensinya bagi kalian yang punya iPhone 11 untuk buru-buru ganti teman-temannya. Itu hal yang pertama, karena support dari Apple-nya masih ada teman-temannya. Terus hal yang kedua teman-teman, untuk dari sisi baterainya, karena kalau gue secara pribadi teman-teman, gue memang ngerasa kalau untuk baterainya itu memang lebih unggul daripada iPhone 12 teman-teman. Gue sempat pakai iPhone 12 sekitar 2 mingguan dan gue memang ngerasa banget perbedaan baterai antara iPhone 11 kalau di compare dengan iPhone 12. Secara dari kapasitasnya pun kan beda, cuman memang gue ngerasa untuk sekarang baterainya iPhone 11 ini paling cocok buat gue untuk sekarang teman-teman. Tapi kalau untuk kedepannya kan kita belum bisa prediksi juga guys ya. Oke, selanjutnya teman-temannya, setelah dari support iOS, setelah dari baterai yang gua rasa memang paling oke ya menurut gua secara pribadi untuk pemakaian gua sehari-hari, terus kita masuk ke performa teman-teman. Gua ngerasa teman-teman kalau untuk multitasking di iPhone 11 ini itu enak banget. Semakin tahun kok gua ngerasa makin aman-aman aja teman-teman. Jadi kalau gua pengen edit video ya di VN, CapCut atau di Adobe Express, di Canva, gue pengen ngedesain, itu semuanya gampang banget teman-teman kalau untuk dilakukan pekerjaannya. Jadi so far ya dari awal gue pakai iPhone 11, gue memang nggak ngerasa ada yang namanya penurunan performa. Yang gue rasakan adalah dia stabil, cenderung stabil sih teman-temannya, kalau nggak mau dibilang meningkat ya.
Jadi performanya stabil, tidak ada penurunan sama sekali. Kalau untuk sisi baterainya dari update iOS sendiri kadang naik kadang turunnya untuk awetnya, tapi so far gue ngerasa worth it banget. Jadi dari update iOS yang masih oke, kemudian kalau untuk baterai yang paling tahan menurut gue secara pribadi, kemudian kalau untuk performanya itu oke banget teman-temannya. Kalian mau main game pun sebenarnya bagus-bagus aja, mau main Mobile Legends bisa. So far semua game itu bisa ya dilipat di iPhone 11 ini, cuman tergantung dari satu menurut gua kapasitas dari iPhone kalian sendiri teman-temannya. Kalau kapasitas kalian cuma 64 GB, gua rasa ini kurang cocok untuk kalian sebagai game, maksudnya device sebagai game utama teman-temannya, karena kalau cuma 64 GB game sekarang kan gede-gede banget teman-teman. Jadi gue saranin kalau kalian main iPhone 11 ini untuk main game, ya belilah yang storage-nya gede teman-teman, karena gue nggak rekomendasi banget kalau misalkan storage kalian itu mepet terus kalian suka nge-gaming pakai iPhone 11, itu nggak rekomendasi buat gue secara pribadi teman-teman. Tapi kalau kalian tuh cuma ngedit, desain sekali, chatting, balas grup di WA, nonton doang, streaming dan lain-lain, itu menurut gue nggak ada masalah sama sekali untuk iPhone 11 ini teman-temannya. Nah, jadi balik lagi ke fokus utama kita, kenapa semakin gacor, yang gue rasakan adalah mungkin memang iPhone 11 ini masih dapat perhatian lebih dari Apple sendiri teman-teman. Mungkin dari penjualan salesnya yang cenderung stabil, nggak menurun banget teman-temannya, karena ada beberapa varian iPhone terbaru yang di atas iPhone 11 yang nggak laku teman-temannya dan mulai dikurangi produksinya. Nah, kalau untuk iPhone 11 ini sendiri memang udah nggak diproduksi baru lagi, jadi sisa stok lama. Tapi tetap aja teman-teman banyak banget masih yang nyari iPhone 11 ini yang new teman-temannya. Nah, untuk informasi kalian, untuk iPhone 11 gue ini tuh X Inter Amerika guys ya. Jadi untuk X Amerika pun ini masih tahan banget teman-temannya, apalagi kalau kalian beli yang resmi guys ya. Nah, selama gue pakai iPhone 11 ini gue nggak menemuin namanya kendala untuk di hardware-nya, mau di kameranya, mau di layarnya. Gue nggak ngerasa ada permasalahan sama sekali. Mau kalian bilang ini masih IPS LCD, gue nggak peduli teman-teman, karena untuk mata gue fine-fine aja. Untuk iPhone 11 Pro yang lagi nge-record ini itu kan menggunakan Retina OLED teman-temannya. Nah, panel OLED, dan kalau untuk ini masih IPS teman-temannya. Jadi memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu nggak mengganggu mata gue sama sekali teman-temannya. Gue cenderung sangat-sangat masih aware banget bahwa iPhone 11 ini untuk performanya tuh masih semakin gacor sih teman-temannya, stabil, nggak ada penurunan sama sekali guys. Oke guys, jadi gue udah kasih ke kalian ya alasan kenapa iPhone 11 semakin gacor. Yang pertama itu adalah Apple tuh masih memperhatikan banget untuk iPhone 11 ini teman-teman. Makanya mungkin iOS 17 dan iOS kedepannya yang dikeluarkan oleh Apple itu memang untuk mensupport iPhone 11 ini agar tetap stabil. Itu sih yang gue tangkap teman-temannya. Karena kan gue juga pakai iPhone 6, pakai iPhone 11 Pro, pakai iPhone 7, dimana gue ngerasa memang mulai ketinggalan teman-temannya. Tapi kalau untuk iPhone 11 ini gue ngerasa masih kayak iPhone baru. Nah, selain dari update Apple yang masih mutakhir teman-temannya, terus yang kedua juga mungkin karena penjualannya masih laku nih. Jadi mungkin karena performanya itu memang tahan cukup lama, sehingga untuk di pasaran iPhone 11 tuh masih banyak banget ya orang yang cari, terutama untuk yang second teman-teman. Nah, bagi gue secara pribadi, kalau masih ada iPhone 11 baru di pasaran, di toko-toko resmi, boleh kalian beli teman-teman, karena gue bisa bilang untuk iPhone 11 ini masih bertahan agak lama teman-temannya, mungkin sampai 2000, di atas 2026 itu masih oke teman-teman. Itu prediksi gue secara pribadi dengan melihat pola atau umur sebuah iPhone yang rilis teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini teman-temannya. Semoga video ini memberikan gambaran bagi kalian. Kalau kalian masih punya iPhone 11, pakai aja, karena kita nggak perlu ngeluarin duit ya kalau nggak penting. Kalau kalian pengen beli iPhone 11, belilah, ini saat yang masih tepat banget mumpung masih ada yang baru. Dan saran gue, belilah iPhone resmi teman-temannya, jangan beli iPhone X Inter, karena untuk iPhone X Inter sekarang gue juga masih bingung menyikapinya gimana teman-teman, dengan banyaknya pemblokiran sinyal teman-teman ya. Sekian video gue kali ini teman-teman, semoga kalian mendapatkan manfaat dari video gue kali ini guys ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.
Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Selamat berhappy weekend. Bye bye.